Juru semut Jokowi kembali berhasil memancing aktor belakang layar dan penunggang isu pemakzulan Gibran. Itu terungkap dari ungkapan sederhana Jokowi di depan wartawan bahwa sudah sejak awal dia meminta relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Nah, pertanyaan Jokowi ini menurut saya seperti umpan untuk melihat siapa saja yang termakan. Dan terbukti pihak-pihak yang tidak menginginkan Gibran muncul. Pertama dari PD Perjuangan yang mulai memframing bahwa pernyataan Jokowi itu menjadi ancaman untuk Prabowo. Hal itu diungkapkan Guntur Romli, politikus PD Perjuangan. Terkait pernyataan Jokowi yang katanya mendukung Presiden Prabowo dan Gibran 2 periode, menurut hemat saya Presiden Prabowo perlu berhati-hati dengan pernyataan tersebut. Karena yang kita tahu, Pak Jokowi apa yang diucapkan sering berbeda dengan apa yang dilaksanakan. Banyak orang bilang sen kiri, belok kanan. Atau kata-kata dia sendiri, sudah tapi belum. Jadi memang perlu hati-hati. Guntur Romli tidak sadar dia menyindir dirinya sendiri. Apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang dia lakukan. Romli ini diketahui sangat membenci Prabowo. Bahkan itu yang menjadi alasan dia keluar dari PSI. Karena PSI menerima kunjungan Prabowo sebelum Pilpres 2024 lalu. Tapi anehnya, ketika PD Perjuangan ingin mendekati Prabowo, sekarang dia sebagai petugas partai memuji-muji Prabowo setinggi langit. Jadi Romli ini menurut saya menyindir dirinya sendiri, bukan Jokowi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, mengeluarkan pernyataan tersebut. Jangan-jangan itu karena anaknya Gibran sedang terdesak dengan tuntutan pemakzulan. Makanya mengeluarkan pernyataan tersebut yang nggak jelas apa tujuannya. Nah, sementara Presiden Prabowo sendiri sangat arif, sangat bijak dan rasional ketika ada yang membicarakan 2029, beliau mengatakan bahwa dilihat dulu apa yang beliau laksanakan. Program-programnya berhasil atau tidak. Ini menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran bahwa jabatan itu ujung-ujungnya adalah kemaslahatan rakyat. Tidak untuk berkuasa, tapi untuk melayani dan mengabdi. Dia juga katakan Gibran sedang terdesak dengan tuntutan pemakzulan. Sementara Gibran tidak ada satu kesalahan pun yang melanggar konstitusi. Jadi saya curiga Banteng ini ikut bermain atau menjadi dalang di gerakan Rosyuro CS dan Forum Purnawirawan Jenderal untuk memaksulkan Gibran. Nah, berbeda dengan pernyataan Jokowi yang hanya bicara soal konsolidasi kekuasaan dan mungkin saja demi kepentingan putranya Gibran mengeluarkan pernyataan tersebut. Dan ada pepatah Arab yang mengatakan asum fid dasami, bahwa ada racun di lemak. Jadi hati-hati dengan yang nampaknya enak, yang nampaknya nikmat, yang dari ucapannya nikmat tapi itu ujung-ujungnya mengandung racun. Jadi memang perlu hati-hati. Menurut saya, malah yang harus publik hati-hati dengan pernyataan elit PD Perjuangan seperti Romli. Ini pernyataannya banyak yang racun. Lihat saja elit PD Perjuangan seperti Deddy Sitorus yang tak mau membandingkan dirinya dengan rakyat jelata. Belum lagi ada anggota DPR PD Perjuangan di Gorontalo yang terang-terangan ingin merampok uang negara. Jadi yang racun ini mulut politisi PD Perjuangan seperti itu. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin. Itu yang tadi kita begini ya. Jangan buat suara makin. Bila ada buat video. Nanti kita main lagi. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa, Ji? Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Nanti 2031 berhenti UT. Selamat. Selain Guntur, ada juga pernyataan dari Andreas Hugo Pereira. Menurutnya Jokowi mengeluarkan statement itu karena untuk menyelamatkan Gibran. Padahal Gibran tidak perlu diselamatkan karena narasi yang dibangun Rosyuro CS yang menyoal ijazahnya dan ingin memaksulkannya hanya bagian dari gerakan politik pembenci Jokowi dan Gibran.
Ijazah Gibran 100% asli, seperti juga Jokowi. Tapi memang sengaja dimainkan Rosyu Roces ini karena agenda politik 2029. Dan terbukti, isu itu mulai digunakan lawan politik Jokowi sebagai alasan untuk mendelegitimasi Gibran. Ya, sebagian saya setuju tadi. Tapi gini, Ya. artinya apa yang disampaikan oleh Bang Nurdin. Tapi ya kalau apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini, ya mungkin pasti momennya terlalu cepat. Ya. Juga kita perlu perhatikan gitu. Apa sih sebenarnya latar belakang sehingga Pak Jokowi ini memaksakan menyampaikan itu terlalu cepat gitu kan? Ya kan kita lihat gitu situasi saat ini gimana ya serangan terhadap Pak Jokowi sendiri soal ijazah, kemudian Gibran juga akhir-akhir ini dipersoalkan soal ijazahnya. Ya sehingga ini perlu ada mekanisme escape mechanism gitu ya. Mekanisme penyelamatan sehingga ya untuk meyakinkan, mungkin artinya ini analisa kita terhadap apa yang dia sampaikan gitu. Memaksakan cepat ini kan tentu ada latar belakangnya, ada dasar. Kita tahu Pak Jokowi ini kan sangat cerdik dalam berpolitik dengan pengalaman kita di periode yang lalu, kemudian dalam perjalanan sekarang. Bagaimana Pak Jokowi memainkan semua instrumen untuk sampai kepada anaknya itu jadi wakil presiden kan. Itu kita tahu gitu. Kemudian juga dari pengalaman kita, apakah kita bisa percaya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang menyangkut anaknya? Mulai dari ketika dia menyatakan bahwa anaknya ini hanya untuk berusaha, berdagang, berbisnis, kemudian anaknya belum cukup umur, kemudian sampai dengan dia memaksakan, terus kemarin saya dengar ada di Kompas TV juga kalau tidak salah, ada seorang loyalis dari Pak Jokowi yang ada di PSI yang menyampaikan bahwa yang memenangkan Pak Prabowo itu anaknya Pak Jokowi ini gitu. Sehingga dari statement ini saya pikir ya pertama pasti tidak realistis, tetapi memaksakan untuk menjadi realistis gitu. Akan memaksakan jadi realistis. Tapi apakah ke depan apa yang disampaikan itu kita bisa pegang? Belum tentu. Saya kira ini juga warning buat Pak Prabowo, Pak Nurdin yang adalah pendukung-pendukung beliau supaya ya agak hati-hati lah gitu dengan pengalaman-pengalaman selama ini. Bang Hugo, berarti Anda bilang bahwa ini tidak mungkin ujuk-ujuk diberikan pernyataan ini ya, pasti ada latar belakang yang membuat Pak Jokowi harus ngomong soal ini ya? Saya kira ya Pak Jokowi dengan pengalaman selama ini dia selalu hitung apa yang dia sampaikan, apa yang perilaku yang dia tampilkan, dia selalu hitung, dan dia dengan pengalaman politik yang dia lakukan, saya kira kita perlu menganalisa betul apa yang dia sampaikan. Pasti dengan ada dasarnya, ada latar belakangnya. Dan ini untuk kepentingan bangsa juga, karena ya dengan kebijakan-kebijakan politik selama ini, saya kira banyak hal yang harus menjadi perhatian kita gitu. Nah, yang menarik, Golkar juga salah satu yang menunggangi isu Rosyu Roces untuk mengusulkan Gibran. Karena Nurdin Halid, elit Golkar, seperti ikut mempertanyakan dan meragukan kapasitas Gibran. Bahkan dia sampai menyebut ada dugaan pernyataan Jokowi itu mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaannya, siapa yang terganggu? Rakyat sepertinya tidak, Prabowo juga tidak. Menurut saya, yang terganggu elit dan kelompok yang takut dengan Jokowi dan peluang Gibran maju kembali bersama Prabowo di 2029. Nah, bagi Partai Golkar, ya saya bisa menyatakan bahwa mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo Gibran sampai tahun 2029. Nah, untuk 2009 seterusnya itu nanti kita bicarakan karena itu masih jauh. Jadi negeri ini kan demokrasi kita dibangun dengan multi partai. Bang Nurdin, Anda menganggap ini mengganggu sebenarnya pernyataan ini ya? Maksud saya gini, mengganggu atau tidak tergantung siapa yang merespon dan bagaimana situasi bangsa kita. Tapi seharusnya sebagai tokoh bangsa, sebagai mantan presiden, harusnya tidak melemparkan pernyataan-pernyataan yang bisa mengganggu. Saya tidak menyatakan sudah mengganggu, tapi yang bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Harusnya sekarang ini seluruh elit bangsa, seluruh masyarakat harus fokus ya
untuk kita bagaimana menata kehidupan berbangsa bernegara agar proses pembangunan yang dijalankan Ya. oleh Bapak Prabowo yang kita kenal dengan kita itu berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus dan semua rakyat Indonesia bisa menikmati hasil-hasil pembangunan. Jangan hanya hasil pembangunan itu dinikmati oleh segelintir manusia Indonesia dan ini yang dilaksanakan dengan giat-giatnya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, oleh karena itu menurut saya seluruh insan negeri ini ya khususnya para bangsa untuk betul-betul mendukung daripada apa yang menjadi harapan bangsa ini melalui program-program Astacita Bapak Prabowo. Oke. Begitu kira-kira. Ya sebagai Pak Andreas kan seorang sahabat ya, PDIP juga sahabatnya Partai Golkar dan sahabatnya seluruh koalisi karena PDIP juga sekarang sekalipun tidak pemerintahan tapi mendukung daripada program pemerintah. Begitu Pak Andreas. Oleh karena itu maka apa yang menjadi warning beliau juga harus menjadi perhatian kita semua dan memang juga saya juga seperti Pak Andreas saya setuju itu ya bahwa sekarang ini harusnya kita fokus dulu kepada proses pelaksanaan pembangunan. Tapi tidak salah perintah Pak Jokowi, tapi waktunya situasi bangsa saat ini juga tidak baik-baik saja, kurang baik-baik saja begitu. Harusnya tidak melempar pernyataan apalagi. Betul yang katakan Pak Andreas bahwa kita beri kesempatan dulu kepada Gibran yang selama ini masih sejak sebelum dan sesudah dilantik masih menjadi dipersoalkan ya tanda petik dipersoalkan oleh sebagian anak bangsa. Maka harusnya Gibran itu sekarang ini justru sebagai orang tua Pak Jokowi saya menghimbau justru harus mendorong Pak Gibran untuk melaksanakan tugas secara efektif, produktif ya. Bagaimana bisa mendampingi Pak Prabowo dan menyebutkan programnya kemudian akan menjadi penilaian daripada bangsa kita bahwa ternyata Gibran punya kualitas, punya kapabilitas sehingga nanti 2029 bisa diharapkan lagi oleh masyarakat karena nanti ada situasi yang sangat berbeda antara tantangan juga berbeda situasi juga berbeda antara Pilpres 2024 dan Pilpres 2009 ya contoh Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tadi yang telah sampaikan bahwa nanti 0% daripada persyaratan untuk menjadi calon presiden. Nah tentu nanti para elit partai atau koalisi partai yang ada sekarang itu juga belum tentu bisa mendukung sepenuhnya daripada atau mencalonkan daripada pasangan ini. Bisa saja Partai Golkar tentu insya Allah pasti akan mencalonkan Pak Prabowo. Tapi wakilnya tentu melihat keadaan, melihat kondisi, melihat tantangan bangsa kita serta bagaimana aspirasi masyarakat Indonesia ketika itu. Oke. Selain para elit Partai PD Perjuangan dan Golkar yang muncul ini, ada juga pengamat politik anti Jokowi seperti Yunarto Wijaya. Diketahui dia ini adalah pendukung Ganjar di Pilpres 2024. Bahkan dia pernah dulu merendahkan nilai Prabowo dengan mendesak agar menjadi cawapresnya Ganjar. Direktur Eksekutif Carta Politika ini dengan kasar menyebut pernyataan Jokowi itu menyedihkan. Bahkan dia membandingkan Jokowi dengan SBY dan Megawati. Dia memuji SBY dan Megawati yang seolah-olah tidak punya kepentingan politik untuk mendukung anak mereka masing-masing. Ini kan yang menjadi highlight-nya kan 2 periodenya Pak ini apakah memang? Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu. Untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Berarti nanti di 2029 Pak Prabowo dan Mas Gibran akan maju lagi? Saya sampaikan itu ke relawan. Berarti Bapak juga mendukung untuk 2 periode Pak? Saya sampaikan itu ke relawan. Pak, karena ada yang bertanya mereka. Serang saya agak kaget. Apalagi kemudian kalau kita dengarkan kalimatnya, itu bisa bermakna ganda. Yang disebutkan oleh Pak Jokowi bukan mendukung pemerintahan Prabowo, tapi pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Dan artinya ini kan tidak salah kalau ada yang menangkap Pak Jokowi selain berbicara mengenai dukungan terhadap Presiden Prabowo, tapi juga sedang mendukung anaknya dan ingin kemudian mempertahankan kekuasaan anaknya. Buat saya menyedihkan, buat seorang mantan presiden yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan, yang bicaranya kalau kita lihat Pak SBY itu diundang ke luar negeri berbicara mengenai climate change, berbicara mengenai disrupsi AI, atau yang terjadi juga dengan Ibu Mega, misalnya diundang di Vatikan, berbicara tentang keberagaman. Ini yang menurut saya sangat disayangkan dari seorang mantan presiden 2 periode yang kita harapkan ada pada tahapan seorang negarawan tapi kemudian masuk kepada wilayah perbincangan mengenai elektoral, transaksi kekuasaan, dan catatan terakhir menurut saya paling penting buat teman-teman relawan.
mulailah sebuah budaya untuk kemudian memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang bisa dipikirkan bersama melalui risetkah, melalui advokasikah. Jangan terus-menerus menempatkan diri menjadi domba-domba yang mau diperintah apapun oleh junjungannya kemudian akan dilakukan. Karena dalam demokrasi yang semakin harusnya terdidik, tugas relawan bukan itu, mengisi kekosongan fungsi partai politik yang tidak dijalankan. Tahan sampai di situ dulu ya Mas Toto ya. Ya, kira-kira. Oke, karena saya ingin minta tanggapan langsung nih dari Bang David. Tanggapannya gimana tadi serta apa yang tadi menjadi pesan dari Mas Toto? Ya, oke, makasih Mas Toto dan Mas Yasir. Jadi gini, mungkin diksi-diksi yang dibangun Mas Toto ini terlalu negatif ya. Misalnya apa saja tuh diksinya? Ya seperti tadi misalnya pengabdi pada junjungannya apa segala macam. Mungkin yang perlu kami sampaikan pertama gini. Hampir semua relawan-relawan Jokowi ini memang menempatkan Jokowi sebagai pembina utama relawan ya. Baik ketika beliau sebelum menjadi presiden ya, sebelum saat menjalani kepemimpinan presiden dan turun sebagai seorang presiden itu beliau tetap punya kedudukan di relawan sebagai pembina utama termasuk kami di Bara JP. Nah sebagai pembina utama ini tentu ada percakapan-percakapan diskursus yang terbangun dengan lembaga-lembaga atau relawan-relawan yang dibinanya itu termasuk Bara JP sendiri dalam perbincangan baik yang sifatnya bagaimana berkontribusi pada pemerintahan Prabowo Gibran maupun hal-hal yang mungkin bersentuhan dengan proyeksi-proyeksi kontestasi politik ke depan. Nah, yang dikutip media kan yang termasuk apa yang disampaikan Mas Toto tadi ini soal kemungkinan kontestasi politik atau Pilpres 2029 dan nggak ada yang salah yang disampaikan Pak Jokowi. Soal kita diinstruksikan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran itu kan karena Pak Jokowi sangat sadar bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden itu satu paket utuh yang nggak boleh dipecah di tengah jalan karena ketika dipecah di tengah jalan itu akan menimbulkan gejolak-gejolak bom waktu politik yang membuat energi bangsa ini akan hilang, capek mengurusi dinamika politik yang lepas dari kontrol. Sehingga maksud baik dari Pak Jokowi adalah tolong dibantu program-program pemerintah Prabowo Gibran sampai selesainya ya. Kalau 2 periode ini kan kita lihat dinamika ke depan. Tetapi bahwa kalau memungkinkan 2 periode diterima oleh rakyat dan direspon positif oleh masyarakat maka nggak ada pilihan lain selain mendukung 2 periode Prabowo Gibran. Karena apa? Hanya Prabowo Gibran sampai hari ini yang senafas, sevisi dengan nawacita dan astacita. Oke, Bang David. Tadi juga Anda menyatakan bahwa ada yang ingin memecah begitu. Emang siapa ini dari Bara JP sendiri melihat siapa yang ingin memecah? Loh, sekarang gini, isu-isu ijazah Jokowi. Lalu kemudian seminggu terakhir ini polemik oleh satu oknum saja, Pak Suban yang mengangkat atau menggugat keabsahan ijazah seorang Gibran itu. Ini kan bagian dari langkah-langkah politik untuk bagaimana mendelegitimasi pemerintahan 2-in-1 Prabowo Gibran ini untuk menyasar pada seorang wakil presiden. Padahal ini kan duet 2-in-1 yang ini harus finish untuk bagaimana mencapai Indonesia Emas 2045. Itu kepentingan Pak Jokowi adalah Indonesia Emas di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran itu harus tercapai demi kebaikan bangsa ini, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Berarti, itu maksud positifnya. Berarti yang dimaksud juga dengan apa yang disampaikan oleh Joko Widodo ini juga sekaligus membantah bahwa hubungan Prabowo dan juga Jokowi ini tengah renggang begitu ya? Benar sekali. Jadi sebenarnya juga kalau bisa diinterpretasi dari pernyataan Pak Jokowi ini bahwa sebenarnya nggak ada masalah. Bahwa kemudian ada kawan-kawan seperti Noel yang terjerat masalah hukum, justru Pak Jokowi mengatakan silakan diproses hukum ya, kita ikuti perkembangan hukum. Lalu kemudian sahabat kami juga Mas Budi Ari ini katakanlah dicopot dari menteri. Ini kan semua hak prerogatif seorang Presiden Prabowo yang tentu ada pertama diskresi, yang kemudian yang kedua ada kalkulasi strategis dari seorang Presiden Prabowo untuk mengambil keputusan itu. Bukan ada pengaruh karena kedekatan Jokowi. Bagi saya, Yunarto Wijaya ini tidak independen.
Dia seperti Ray Rangkuti, Refli Harun, Said Didu, Prof. Ikrar Nusabakti yang sok menjadi pengamat tapi narasi politiknya jelas untuk mendiskreditkan Jokowi. Lihat saja Jokowi selalu dikritik dengan cara-cara tidak beradab. Padahal narasi Jokowi itu sah saja, tidak perlu ditakutkan. Apalagi disampaikan kepada relawannya. Yang takut tentu yang tidak ingin Prabowo Gibran kembali satu paket di 2029. Karena kalau tidak takut, menurut hemat saya, ya tenang-tenang sajalah. Tapi sekali lagi, bagi saya, pernyataan Jokowi itu juga seperti umpan. Dan mulai muncul ke publik siapa yang bermain dan menunggangi isu ijazah palsu dan pemaksulan Gibran. Karena terbukti, itu dijadikan alasan untuk meragukan kualitas dan kompetensi Gibran sebagai cawapres Prabowo ke depan. Jadi permainan Royce ini sepertinya berhasil, karena banyak elit termakan. Terbukti seperti Golkar yang merupakan koalisi Prabowo Gibran saja memakai isu itu sebagai pertimbangan. Tapi sebagai pendukung Prabowo Gibran dan Jokowi, kita tidak perlu takut. Karena ijazah Jokowi dan Gibran 100% asli. Malah menurut saya, ujungnya itu akan menjadi bumerang bagi pihak-pihak yang bermain di isu tersebut. Seperti Royce ini yang tidak lama lagi menjadi tersangka. Salam kontra narasi.